Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kembali belajar pendidikan agama Islam secara daring. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang terkait tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini adalah 1. Kompetensi dasar 3.1 memahami Quran Surah As-Zumar urutan 39 dalam Al-Quran ayat 53, Quran Surah An-Najm urutan 53 ayat 39 sampai 42, dan Quran Surah Ali Imran urutan 3 ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta hadis yang terkait. Kompetensi dasar berikutnya 4.11 membaca Quran Surah As-Zumar urutan 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42 urutan 53, dan Quran Surah Ali Imran urutan 3 ayat 159 sesuai dengan tartil. Kemudian kompetensi dasar berikutnya 4.12 menunjukkan hafalan Quran Surah As-Zumar urutan 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm urutan 53 ayat 59 sampai 42, dan Quran Surah Ali Imran urutan 3 ayat 159 serta hadis terkait dengan lancar. Kemudian kompetensi dasar 4.13 menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan pesan Quran Surah As-Zumar urutan 39 ayat 53, Quran Surah An-Najm urutan 53 ayat 39 sampai 42, dan Quran Surah Ali Imran urutan 3 ayat 159. Jadi, kompetensi dasar ini akan kita tuntaskan hingga 3 kali pertemuan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, baiklah, kita akan masuk pada pertemuan pertama, yaitu kompetensi dasar akan kita capai adalah 3.1 memahami Quran Surah As-Zumar ayat 53 urutan 39 di dalam Al-Quran tentang optimis. Kemudian yang kedua 4.1 membaca Quran Surah As-Zumar urutan 39 ayat 53. Kemudian yang ketiga 4.12 menunjukkan hafalan Quran Surah As-Zumar urutan 39 ayat 53. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu memahami Quran Surah As-Zumar tentang optimis. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya yang beriman untuk mengetahui tingkat kesabarannya. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bisa berupa sakit, kesusahan, kelaparan, dan sebagainya. Kesabaran seorang hamba dapat dilihat saat menerima ujian tersebut. Jika ia tetap optimis dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala berlipat ganda. Anak-anakku sekalian, optimis adalah merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap mukmin, karena itu menjadi kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan Quran Surah As-Zumar ayat 53 tentang optimis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri,
Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun isi kandungan Quran Surah As-Zumar ayat 53, yaitu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang melampaui batas artinya perbuatan doa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis adalah perbuatan yang melampaui batas atau perbuatan dosa. Dosa kecil atau dosa besar yang pernah dilakukan seseorang harus segera meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan membaca Quran Surah As-Zumar tentang optimis. Selanjutnya, mari kita memahami hukum bacaan. Hukum bacaan yang akan kita bahas adalah hukum bacaan qalqalah. Qalqalah berarti memantul atau membalik. Jadi qalqalah itu berarti memantul atau dibaca membalik. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah terdiri dari 5, yaitu Qa, Ta, Ba, Ja, Dal. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Qalqalah sugra adalah qalqalah sugra apabila ada huruf qalqalah berharakat sukun di tengah kata. Contohnya dal yang bersukun asli yang terdapat di tengah kata. Itulah yang disebut dengan qalqalah sugra. Kemudian yang kedua, qalqalah kubra. Apabila ada huruf qalqalah berharakat hidup tetapi diwakafkan atau diberhentikan. Contohnya al-iqabu. Al-iqabu adalah huruf qalqalah yang memantul di situ adalah ba yang dibaca mati dan diberhentikan. Mengapa di situ ba dikatakan diberhentikan? Dia hidup tetapi harus dibaca qalqalah atau dibaca memantul. Nah, sebagai latihan kalian di rumah, silahkan kalian 1. Tuliskan Quran Surah As-Zumar urutan 39 dalam Al-Quran ayat 53 di buku kalian. Lalu silahkan kalian cari hukum bacaan qalqalah yang ada di Quran Surah As-Zumar ayat 39 urutan 39 ayat 53. Yang kedua, hafalkan Quran Surah As-Zumar urutan 39 dalam Al-Quran ayat 53 beserta terjemahannya, kemudian dikirim dalam bentuk video. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.